Salam, Shalom. puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kembali kita pada saat sore malam hari ini. Kita bisa dapat bersyukur melalui firman Allah yang ada sebagai roti hidup kita yang setiap waktu menjadi baru dan baru. Puji Tuhan, sebelum kita akan baca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan pertolongan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersama-sama Tuhan akan membacakan firman-Mu. Siapapun yang mendengar firman-Mu ini, biar Tuhan akan menjadi suatu kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan motivasi kepada hidup kami. Terima kasih, urapi kami hamba-Mu, urapi pembacaan firman-Mu. Kami terima firman-Mu penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat malam hari ini kita ambil dalam 1 Timotius pasal 2. Suratan Rasul Paulus kepada murid didiknya, kepada Timotius. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Mengenai doa jemaat, puji Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Silakan. 1 Timotius berapa? Pasal 2 ayat 1. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, yaitu memberikan suatu rujukan atau memberikan suatu metode untuk supaya apa yang kita boleh lakukan di dalam negeri atau di mana kita tinggal, di daerah dimanapun kita berada, situasi pun bagaimanapun kita berada. Di sini firman Tuhan melalui Rasul Paulus dengan pengurapan Roh Kudus, yaitu mengingatkan kembali kepada murid didiknya Timotius, dan saya percaya ini juga untuk saudara dan saya, agar supaya kita mempunyai satu yaitu landasan di dalam kita berdoa syafaat. Seringkali kita berdoa syafaat hanya yaitu doa untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi ternyata atau kepentingan yaitu organisasi kita atau kelompok kita atau komunitas kita. Ternyata di sini Rasul Paulus menginginkan agar supaya yaitu kita memperhatikan yaitu kehidupan kita bersama, agar supaya kita memperhatikan kebutuhan rohani bagi yaitu bangsa dan negeri dimanapun kita berada. Arti kata bahwa spiritual yang kita akan peroleh untuk menjaga bangsa kita ini hidup dalam yaitu pertolongan Tuhan. Dengan cara bagaimana dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kita lihat bahwa waktu zaman Rasul Paulus, zaman itu memang ia lebih kecenderungan dalam satu pemerintahan itu dipimpin oleh seorang raja. Namun kalau sekarang ini sudah dikasih oleh Tuhan, itu sudah beralih kepada yaitu pemimpin negara. Kalau kita bangsa Indonesia yaitu presiden. Nah, saudara, dan juga para gubernur, para wali kota, para bupati, dan seluruh pemerintahan yang ada di daerah kita. Ternyata pertama yang harus kita doakan itu adalah
yaitu kita bermohon atau minta kepada Tuhan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan, kita berdoa untuk semua orang, supaya setiap orang itu mendapat pertolongan daripada Tuhan, mendapat yaitu perlindungan daripada Tuhan, bahkan lebih utama mendapat keselamatan daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa sudah kasih oleh Tuhan kita berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk setiap aparatur negara? Karena alasannya adalah supaya kita sebagai pemberita Injil, kita sebagai orang-orang saleh, kita sebagai orang-orang benar, hidup di dalam ketentraman, hidup dalam keamanan. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana saudara kita melihat contoh seperti negara-negara yang saat ini sedang perang, Ukraina dan Rusia dan lain-lain. Saya sepasti jamin orang-orang di sana untuk memberitakan Injil aja susah, menyelamatkan diri aja susah, lari terhadap yaitu peluru-peluru nuklir atau peluru-peluru kendali yang dihantam oleh dua belah pihak. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Kenapa? Karena dua negara itu saling berperang. Jadi kacau balau terjadi. Maka yaitu tingkat kerohanian mereka itu memang betul-betul lumpuh total. Tidak bisa mengalami yaitu hidup ketentraman, hidup dalam kedamaian. Membilang salam sudah susah, membilang damai di hati susah. Kenapa? Karena hidup ditekan dengan segala ketakutan. Nah, kenapa? Karena negara sedang dalam perang, negara dalam keadaan kekacauan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, itu sebab Rasul Paulus, saya yakin dan percaya dengan urapan Roh Kudus, dia menghimbau agar supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Yesus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan hanya berdoa untuk orang-orang semua, yang kedua kita harus berdoa untuk pemerintahan kita. Amin. Supaya pemerintahan kita ini selain sudah kasih Tuhan diberikan kemampuan, kesanggupan menjalankan amanat, yaitu konstitusi yang sudah diperlakukan, mereka betul-betul menjalankan dengan benar, menjalankan dengan adil, menjalankan dengan betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi aturan negara. Sehingga di sana tidak ada yaitu konflik, di sana tidak ada yaitu hal-hal yang akan dapat merugikan, terutama pula yaitu bagi kita yang hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi saudara, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua orang, berdoa untuk negara, berdoa untuk pemerintah, itu sangat baik di mata Tuhan. Sebab saya selalu tidak ketinggalan sebelum berdoa yaitu kebutuhan kita berdoa untuk negara, kita berdoa untuk pemerintah, supaya apa? Pemerintah diberikan kemampuan, pemerintah diberikan yaitu kekuatan, pemerintah diberikan kesehatan, dan semua pula pemerintah diberikan keadilan, supaya kebijaksanaan, supaya benar-benar yaitu kita boleh dapat memperoleh yaitu kalau negara kita ini memperoleh kesejahteraan, sudah pasti otomatis kita yang memberitakan Injil, kita hidup dalam kebenaran di negeri kita mengalami yaitu kesejahteraan juga, Kita lihat dikatakan contoh ini contoh contoh yang dimana Alkitab memberikan contoh ketika di Kejadian pasal 18 Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora, Di sana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada yaitu Abraham untuk supaya dia memohon balas kasihan atas Sodom dan Gomora. Abraham berkata kepada Tuhan, kalau seandainya kata di Sodom dan Gomora ada 50 orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan, apakah Tuhan mau musnahkan? Apakah Tuhan membinasakan? Tuhan katakan, aku tidak akan membinasakan apabila kedapatan ada 50 orang. Dan akhirnya yaitu Abraham tawar-menawar,
sampai dia bilang, Tuhan jangan engkau yaitu murka, jangan engkau marah, kira-kira begitu. Kalau seandainya kata ada 40 orang di sana, Tuhan katakan, aku tidak akan musnahkan kalau ada 40 orang. Pendek kata sampai 20 orang, bahkan sampai tinggal 10 orang. Si Abraham berkata, aku ini debu, aku tidak berarti apa-apa, aku merendahkan diri, Tuhan jangan engkau murka. Kalau ini kata ada 10 orang di sana, apakah Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora? Oh tidak, kalau Tuhan kata, lihat ada 10 orang yang hidup dalam pertobatan, hidup takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan yaitu musnahkan. Nah, Abraham hanya sampai di jumlah yang ke-10. Saya yakin dan percaya, kalau kita melihat di dalam Yeskiel di sana pasal 22, Tuhan berkata, aku mencari orang yang mau yaitu menopang, menjadi penopang, Satu saja orang benar di negeri itu, maka aku tidak akan membinasakan negeri itu. Nah, kalau seandainya kata Abraham menawarkan bukan cuma sampai 5, bahkan 1 orang. Kalau dia berkata, Tuhan, kalau ada 1 orang benar di negeri Sodom, apakah Tuhan membinasakan? Tuhan pasti tidak akan binasakan. Nah, karena itu sudah kasih lihat, ternyata kenapa? Yaitu dunia ini kan, kalau kita pikir Tuhan kan sanggup untuk mengadakan pertolongan tanpa permintaan kita. Kenapa dunia ini seolah-olah sudah kasih oleh Tuhan, kita yang memohon, kita yang meminta pertolongan, kita minta keselamatan, seolah-olah Tuhan tidak bertanggung jawab atas negara, atas pemerintah. Sudah kasih oleh Tuhan, Alkitab berkata, coba baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, coba kita perhatikan. Kita baca bersama. 3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenali yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita baca ayat 19, dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Ternyata saudara, kenapa dunia ini ada di bawah kuasa si jahat? Kapan dunia ini yaitu dikontrak oleh si jahat itu, si setan, si pencuri, pembunuh, peminasa itu? Kapan? Sejak kapankah yaitu si jahat ini menguasai dunia ini? Sudah dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa nenek moyang kita, yaitu Adam, telah yaitu istilahnya menjual atau sudah kali telah menyerahkan yaitu hak yang telah Tuhan berikan. Bukankah Tuhan katakan, aku telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan sekarang aku berikan kuasa sepenuh kepada manusia itu, dan manusia itu yang akan mengelola dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Itu kepercayaan Allah kepada manusia tentang dunia ini diberikan kepada manusia. Sudah dikasih oleh Tuhan, diserahkan oleh manusia pertama, namanya Adam. Dengan dia berbuat dosa, maka dunia ini serta-merta telah menjadi kekuasaan daripada si jahat. Itulah sebab maka pada waktu Yesus dia di dalam Matius pasal 4, Lukas dikatakan pada waktu Yesus berdoa di atas gunung, berdoa 40 malam, iblis berkata, kalau engkau menyembah aku 1 kali, maka aku akan menjadikan engkau sebagai, yaitu aku menyerahkan dunia ini kembali. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa Yesus bilang? Biarlah engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah. Ada amin? Amin. Jadi kita lihat bahwa ternyata dunia ini bersama isinya ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berikan kuasa sepenuh mutlak kepada orang-orang hidup takut akan Tuhan. Dikatakan dalam tadi Yohanes pasal 1, pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 dikatakan ayat 20.
Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengerjakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kalau kita ada di dalam yang benar, hidup di dalam karunia Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, kita berjalan dalam benar, maka dunia ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita, yaitu olah. Amin. Dan saudara kasih oleh Tuhan, dan tantangan yang besar, makanya Rasul Paulus katakan, yaitu musuh kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan di udara. Itu sebab saudara kasih oleh Tuhan, kita patut untuk yaitu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Barulah kita berdoa untuk hidup kita, berdoalah untuk kebutuhan kita. Maka saudara kasih oleh itulah yang Tuhan berkenan, itulah Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena dunia ini ternyata sudah ada dalam kekuasaan si jahat, kuasa kegelapan. Dia makanya dalam Ulangan di sana Tuhan berkatakan begini, pasal 18, aku memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya, kalau bahasa lain, aku memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan di dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan, itu sebab mari mulai hari ini kita sadar bahwa Tuhan menginginkan agar supaya kita berdoa bukan hanya untuk pribadi kita, tapi kita akan berdoa untuk yaitu setiap yaitu kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya apa? Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, tujuan utama kita berdoa bagi bangsa, tujuan utama kita berdoa bagi tenteraman negeri kita, tujuan utama untuk berdoa bagi yaitu pemerintahan kita adalah supaya negeri yang kita tinggal ini aman, tentram. Untuk apa? Supaya kita bisa dapat memberitakan Injil keselamatan. Itulah tujuan utama. Nah, supaya pemberitaan Injil ini sudah dikasih oleh Tuhan bisa diberitakan. Alkitab katakan, setiap orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana bisa mereka berseru kalau saudara tidak bisa dapat memberitakan Injil? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Itu sebab betapa indahnya kehadiran kita di kolong langit ini untuk dapat memberitakan Injil kebenaran. Jadi pasal 2, 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu yang Tuhan katakan, supaya dapat diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tujuan utama adalah supaya kita dapat menyelamatkan sebanyak orang, dan kemudian orang itu bukan cuma diselamatkan, tapi memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, dan sudah kasih oleh Tuhan. Apabila kita hidup dalam kebenaran, maka kita katakan tadi, kita telah mengenal yang benar, yaitu dalam Yesus Kristus, itulah Allah yang benar. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, sudah pasti kita akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat malam hari ini. Firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, biarlah menjadi suatu kekuatan yang baru, menjadi suatu alat yang baru dalam hidup kita. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman Allah pada malam hari ini. Kami ternyata harus menjadi alat-Mu untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi negara kami, supaya kami boleh mendapat kesempatan untuk kami memberitakan Injil dan banyak orang diselamatkan oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami mendengar dimanapun kami berada, berkati setiap keberadaan kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh memperoleh ketentraman, memperoleh keselamatan, memperoleh kesejahteraan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.